hari ini klien kami ya dan juga didampingi oleh kuasa hukum ini mengajukan permohonan ya agar mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi hanya itu saja. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Oke, saya cerita sedikit. Awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya, karena saya tidak bisa menemui orang tersebut, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran, karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan gitu. Jadi saya janjian ke sana, ya udah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang, dan dia melihat di depan pagar luar situ ada melihat 3 orang yang mencurigakan, berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Setelah itu saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada 3 orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isya, saya baru makan malam itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang di hari Minggu ya, di hari Minggu. Lalu pada saat itu tiba-tiba pembantu saya naik, "Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito," gitu loh. Nah, orang ini siapa gitu loh. Saya nggak tahu siapa. Tiba-tiba datanglah semua, dan saya suruh udah kunci semuanya, langsung suruh asisten rumah tangga saya itu suruh kunci. Tiba-tiba rame, datang 3, 5, 10, dan itu adalah oknum dari TNI. Jadi pada pukul 22 itu saya langsung panik, ada apa ini? Apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut gitu loh. Jadi hari Senin itu, dan pengancaman itu, teror itu terjadi dari pukul 10 malam sampai jam 7.30 pagi. Saya tuh benar-benar tidak tidur sama sekali, dalam keadaan capek, baru pulang dari luar kota. Saya menemui seseorang tapi juga tidak bisa saya temui. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, mendapatkan perlakuan seperti itu juga. Saya tidak bisa beribadah, sahur juga tidak tenang, tidur juga tidak bisa gitu loh. Akhirnya saya melaporkanlah ke Puspom TNI by phone waktu itu. Akhirnya di Puspom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi. Setelah itu kakak saya membuat laporan hari Senin tersebut, di hari yang sama. Hari Senin kakak saya membuat laporan ke Puspom. Nah, kenapa saya akhirnya datang ke sini? Karena saya meminta perlindungan LPSK atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu, sejak mulai hari Minggu
Dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma karena yang datang itu bukan hanya 1-2 orang, tapi betul-betul 30 orang dan saya sudah mendapatkan data-datanya. Orang itu pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya letkol, satuannya infanteri. Jadi mereka melakukan hal itu kepada saya sendiri juga bingung. Saya ini kan warga sipil. Kalaupun saya melakukan tindak kriminal yang harusnya yang menjalankan itu adalah polisi gitu loh, bukan oknum dari TNI gitu loh. Jadi makanya hari ini saya merasa keadaan saya juga tidak nyaman, tidak tenang, dan saya pun juga sulit untuk bertemu anak-anak saya karena saya saat ini tidak ingin orang-orang itu tahu pergerakan saya kemana saja gitu loh. Bahkan tadi pagi ini pembantu saya juga menyampaikan Ibu, semalam untung saya di dalam dengerin di luar ada yang teleponan. Ternyata ada orang rambut dicepak tinggi besar duduk di tembok sambil ngadep ke depan. 2 orang yang di dalam mobil, mobilnya di luar pos, yang satu di rumah kita gitu loh. Jadi saya sendiri juga tidak tahu maksud tujuannya oknum dari TNI ini apa kepada saya. Jadi kalau memang kedatangan saya itu ke Palembang itu menyangkut membuat perasaan seseorang terganggu gitu loh, tidak nyaman, saya juga tidak tahu karena tujuan saya baik, saya tidak mengganggu orang, saya tidak ada punya niatan hati untuk membuat orang merasa terancam terhadap kehadiran saya, karena tujuan saya juga datang dari Jakarta ke Palembang bawa buah tangan, bawa makanan, akhirnya saya bawa kembali ke Jakarta. Jadi peristiwa ini akhirnya saya laporkan ke LPSK. Sudah cukup sampai di situ saja, dan mungkin nanti ini teman-teman lawyer juga mau lanjut ke Bareskrim. Nanti ada yang mau disampaikan klarifikasi. Dan tadi juga saya mau klarifikasi sebentar, kan ada yang tadi postingan dari berita online kalau ini terkait dengan pemanggilan Dito. Bukan. Nikita. Isu. Ya. Jadi saya nggak ada itu, ini urusan saya, urusan kesini urusan pribadi. Jadi tidak ada keterkaitannya. Jadi saya meminta perlindungan kepada LPSK karena saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya disatronin oleh oknum TNI gitu loh. Dan saya sudah melaporkan ini ke Puspom TNI. Gitu. Mbak, izin tanya tujuan ke Palembang itu apa? Nah itu nanti saya nggak bisa cerita sekarang. Jadi sampai di situ dulu. Intinya tujuan saya itu bukan tujuan jahat, tujuan saya berbuat baik, bersilaturahmi. Kalau memang saya mau niat jahat, nggak mungkin saya datang berbondong-bondong. Saya hanya berdua sama teman perempuan. Itu saja. Pihak lawyer izin bertanya, ketika kita laporan ke LPSK kan berarti terkait suatu saksi ya, suatu kasus atau korban dari suatu kasus. Korban. Ya baik, jadi tadi Mbak Nindi sudah menjelaskan kepentingan kami di sini mewakili Mbak Nindi hanya untuk memohon perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Tadi klien kami sudah sampaikan bahwa ada ancaman, ada intimidasi, ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang sudah dialami oleh Mbak Nindi dan sudah dilaporkan ke Puspom TNI, dan hari ini laporkan kepada dengan pengajuan permohonan kepada LPSK. Iya, nah harapan kami tentu ya LPSK dapat memberikan perlindungan kepada klien kami. Nah kalau terkait kasus itu nanti kami akan jelaskan lebih lanjut lagi karena kami sendiri tadi Mbak Nindi sudah sampaikan tidak tahu ini terkait dengan kasus apa, sehingga mendapatkan ancaman, teror dan juga intimidasi. Jadi begitu kira-kira teman-teman media. Ancaman intimidasi. Ya intimidasinya waktu yang di Palembang itu saya dibilang mau ada apa segala macam seperti selayaknya saya belum namu tapi sudah dimarah-marahin gitu loh. Jadi tidak ditolak dengan baik atau apa, tapi udah langsung dimarah-marahin. Oh tidak bisa, saya bilang Mas siapa? Oh saya preman yang jaga di sini, kitanya gitu. Saya orang kampung sini gitu. Saya cuma berpikir kalau orang kampung sini masa seperti itu sih gitu loh. Kan biasanya kita oh iya silakan aja, nggak tahu ada orang apa enggak gitu loh. Ini tiba-tiba sudah oh iya saya memang diputuskan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Saya nggak bisa ngomong
memang banyak karena saya memang kurang istirahat. Cuma intinya kita mau menyampaikan juga dari pihak Polri, ini ada, kita nanti bisa mungkin langsung aja ke Bareskrim. Ya. Jadi setelah ini kami ke Bareskrim untuk menyampaikan surat penundaan penundaan pemeriksaan terhadap Pak Dito, karena sampai sekarang status Pak Dito itu masih sebagai saksi, dan kami juga akan melampirkan beberapa dokumen yang itu seharusnya ditelaah lagi oleh Bareskrim Mabes Polri. Berarti Pak Dito tidak hadir ke panggilan Bareskrim, Pak? Bukan tidak hadir, Belum jadi sempat hadir karena ada sesuatu yang itu. jadi gini, kan ada sekitar permasalahannya kan ada 9 ya pengajuan senjata yang dipersoalkan, yang ternyata kami nanti akan ke Bareskrim juga akan menyerahkan surat, dan bahwa 9 pemilik senjata itu 6 diantaranya adalah memiliki surat resmi gitu, 3 adalah softgun, yang itu kan sebenarnya non sepi ya gitu. Nah itu yang akan kita serahkan ke Bareskrim. Oke, terkait pemanggilan hari ini KPK juga, karena hari ini ada 2 pemanggilan. Nah, KPK pun itu juga masih saksi ya Mas, itu juga nanti biar Untuk yang KPK di awal kan memang Pak Dito udah dipanggil dan memang diketahui posisinya ada beberapa aliran dana itu hanya pembelian kendaraan bermotor dari menantunya Pak Nur Hadi gitu. Jadi memang tidak ada temuan-temuan dan terkait TPPU yang kaitannya dengan kasus Pak Nur Hadi gitu ya. Dan saya mau sampaikan juga yang selama ini kita kan tidak pernah ya ngomong sama media. Itu saya punya bukti kalau KPK itu tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan. Kan teman-teman berita nulis, teman-teman media nulis kalau ada 2 koper yang dibawa. Yeah. Itu tidak ada. Itu koper yang dibawa koper mereka sendiri gitu loh. Jadi adik saya juga saksinya yang tanda tangan di situ, bisa saya bacakan ini. Jadi tidak ada. Sebentar saya bacakan ya. Jadi ini yang mau saya luruskan karena selama ini tidak ada kesempatan untuk bicara. Oke. Jadi, ini putar-putar. Atas penggeledahan di rumah atau di tempat tinggal, ruang pekarangan tertutup lainnya, tidak ditemukan file atau dokumen barang terkait perkara yang ditangani. Kemudian penyidik membuat berita acara penggeledahan untuk ditandatangani penyidik bersama-sama dengan para saksi dan pihak yang menguasai rumah atau ruangan tempat tertutup lainnya tersebut gitu loh. Jadi sudah ditandatanganan ya. Jadi kan selama ini beritanya dibilang katanya membawa 2 koper. Itu tidak ada isinya, itu koper isinya mungkin barang mereka sendiri ya. Jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri. Saat ini saya sendiri juga nggak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu loh. Maksud saya kenapa saya selama ini diam, karena menurut saya tidak ada yang perlu juga yang harus saya jelaskan tentang hidup saya, apalagi urusan pribadi saya gitu loh. Jadi kalau untuk sekarang saya hanya terfokus untuk urusan keamanan hidup saya, untuk kelanjutan hidup saya bersama anak-anak, karena saya jadi kayak diteror-teror oleh oknum TNI gitu loh. Kenapa kok jadi, maksud saya TNI itu kan menjaga NKRI ya, menjaga kedaulatan rakyat dan menjaga pertahanan. Emangnya seorang saya ini bisa merubuhkan pertahanan negara gitu loh. Itu saja sampai di sini ya. Kambing hitam, siapa yang ngomong kambing hitam? Mau percaya mana? Kayak itu kan itu kalau dibilangin kambing hitam buat apa, kan saya yang mengalami. Kalau memang kambing hitam kan saya kan saya sempat menulis kok di Instagram saya mencari nomor telepon HS karena saya sudah mengantongi nama-nama orang tersebut gitu. Intinya begitu, dan saya punya foto-fotonya, saya punya semuanya, saya punya bukti mereka melakukan pengerusakan dan maksudnya mereka melakukan intimidasi dengan menggunakan seragam, datang berbondong-bondong 30 orang lebih loh. 30 orang lebih, kamu bisa bayangkan saya itu sudah seperti kayak di film-film dia 30S. Nah, kurang lebih seperti itulah. Enggak lah, itu kan jadi kita beda case ya Mbak, Mas, jadi nggak ada urusan. Untuk panggilan pertama kedua nggak datang nggak Pak? Nanti sudah ada penjelasannya, nanti tunggu saja ya. Anak-anak kondisinya seperti apa? Anak-anak kondisinya mengerti, cuma saya video call, saya kalau udah bahas anak saya nangis karena saya sudah dari saya ke Palembang saya nggak ketemu sama anak saya sampai sekarang.
beda tempat. Iya. Memberi dukungan apa Mas Dito masih di Ya pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu aja. Kenapa Mas Dito nggak mau muncul dari kemarin? Nanti tunggu aja, karena kan ada waktunya itu, nanti tunggu aja pasti muncul kok. Hari ini pas kemarin itu anak-anak kemarin sempat ngabur. Iya, makanya saya tuh kan kemarin tuh izinnya ibu pergi ke Palembang sebentar ya gitu loh. Iya bu gitu loh. Terus tiba-tiba pas saya pulang, saya mau pulang kan ke rumah habis makan tuh sama adik saya tuh sama pulang. Taunya tiba-tiba saya nggak bisa keluar rumah gitu loh. Dan saya juga nggak bisa hubungin ibu saya karena saya takut nanti ibu saya khawatir kan gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak saya kan sama ibu saya, jadi saya tenang. Sempat ngabuburit juga sama anak-anak jalan-jalan, jajan sama ngabuburit di dapur juga. Iya, masih sempat itu kan sebelum saya berangkat. Udah ya biar cepat kebaret Oke ya, ya. teman-teman media. Jadi poin kami tadi mohon diluruskan terkait ada pemberitaan yang di awal bahwa ini terkait dengan kasus yang lain, ini nggak ada. Jadi hari ini klien kami ya dan juga didampingi oleh kuasa hukum ini mengajukan permohonan ya agar mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi hanya itu saja, terkait lain-lain KPK dan Barreskrim nanti ada tim kami yang akan ke sana ya. Nanti teman-teman bisa ke sana. Nanti kan ada assessment. Tadi kita sudah mengajukan satu perlindungan fisik, satu lagi perlindungan hak prosedural. Perlindungan fisik itu nanti akan berkembang ya dalam prosesnya, akan seperti apa. Ini tergantung bagaimana situasi dan kondisi tadi di sini. Berarti sekarang saat ini juga Enggak ya? ada penjagaan dari LPSK nggak apa? Iya, itu yang sedang Sedang diproses. sedang diproses. Iya, tadi saya juga titip pesan kan, maksudnya yang kalau nanya-nanya soal senjata apa segala macam, selama ini kan kita tidak pernah memberitahu kalau ada tentang keberadaan surat ya gitu loh. Dan kalau dibilang ada 9 dan tidak ada surat itu kan apa tadi bang? 3 airsoft gun ya. Airsoft gun itu kan tidak ada perlu surat. 6 itu ada suratnya tapi lagi masih diproses di penyidikan ya. Itu Mbak jadi- Nindi, terkait yang di Jaksel bagaimana Mbak? Nggak ada, udah nggak ada Itu itu kan. nanti lagi itu, Nanti udah lagi ya close, mas udah ya, close ya, nanti udah ya. close itu ya, udah close. Ya mas.